Halo semuanya, pernah nggak sih Anda lihat persamaan matematika, terus mikir, ini sebenarnya buat apa ya? Nah, hari ini kita bakal mengubah rumus yang kelihatannya ribet itu menjadi sebuah bentuk yang ternyata indah dan bisa ditebak. Yuk kita belajar bareng cara membaca sebuah cetak biru dari fungsi kuadrat. Oke, kita mulai dari sini. Di depan Anda, ini dia bentuk dasarnya. Tapi jangan lihat ini sebagai soal yang bikin pusing ya. Anggap aja ini kayak semacam kode rahasia. Sebuah cetak biru yang kalau kita tahu cara bacanya, kita bakal dapat instruksi buat membangun sesuatu yang sangat spesifik. Nah, ini dia pertanyaannya. Setiap bagian dari kode ini, si A, B, dan C itu punya perannya masing-masing. Tapi sebelum kita pecahin kodenya satu-satu, kira-kira bentuk akhir apa sih yang bakal kita buat dari semua instruksi ini? Betul banget parabola. Mungkin kita nggak sadar, tapi kita lihat bentuk ini setiap hari loh. Lengkungan bola waktu dilempar, bentuk antena parabola di atap rumah, bahkan pancuran air mancur di taman. Nah, persamaan tadi itu adalah resep rahasia di balik semua bentuk elegan itu. Keren kan? Jadi, kalau persamaan itu resepnya, gimana cara kita bacanya? Gampang kok. Untuk bisa menggambar parabola ini dengan benar, kita cuma perlu paham instruksi simpel yang tersembunyi di dalam huruf-hurufnya. Kita mulai dari yang pertama, si A. Peran si A ini super simpel dan visual banget. Gini deh cara mikirnya. A itu yang nentuin arah parabola kita. Kalau A-nya positif, parabolanya bakal kebuka ke atas, kayak orang lagi senyum. Tapi kalau A-nya negatif, dia bakal kebuka ke bawah, kayak lagi cemberut. Nah, itu dia, petunjuk visual pertama kita udah dapet. Sekarang bagian paling gampang dari cetak biru ini. Huruf C itu, dia langsung ngasih tahu kita di mana parabola bakal motong sumbu Y. Serius, nggak perlu ngitung apa-apa. Cuma lihat angkanya dan kita langsung dapat titik pertama kita di grafik. Gampang banget. Oke, kita udah tahu arahnya dari A dan satu titik pasti dari C. Kalau cara lama, mungkin kita bakal disuruh coba-coba masukin banyak angka X. Wah, itu lama dan capek banget. Tapi tenang, ada cara yang jauh lebih cerdas. Kita cuma perlu cari 3 titik penting aja. Ini dia 3 jagoan kita, 3 titik kuncinya. Titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X, dan yang terakhir titik puncaknya. Cuma dengan nemuin 3 lokasi ini, kita udah bisa bikin sketsa seluruh parabola dengan akurat. Yuk kita buru satu persatu. Oke, perburuan kita mulai dari yang paling gampang. Titik start kita. Titik di mana parabola kita say hello ke sumbu vertikal. Dan disinilah enaknya, gak ada hitung-hitungan sama sekali. Di contoh kita, Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6, nilai C-nya berapa? 6 kan? Udah, boom, titik pertama kita ketemu. 0,6. Simple banget kan? Oke, satu titik beres. Lanjut, kita cari titik-titik di mana parabola kita ibaratnya menyentuh tanah, alias memotong sumbu horizontal atau sumbu X. Titik ini juga sering disebut sebagai akar-akar persamaan. Kuncinya di sini adalah kita bikin nilai Y jadi sama dengan 0. Kenapa? Ya karena di sepanjang garis sumbu X, nilai Y itu selalu 0. Nah, dengan menyelesaikan persamaan, biasanya pakai cara yang namanya faktorisasi, kita itu sebenarnya lagi nanya gini, nilai X berapa ya yang bisa bikin seluruh persamaan ini jadi 0? Jawaban dari pertanyaan itulah titik-titik pendaratan parabola kita di sumbu X. Dan sekarang, kita sampai ke titik yang bisa dibilang paling penting dari semuanya. Puncaknya, atau lembahnya parabola kita. Inilah titik di mana parabola berhenti turun terus mulai naik lagi. Atau sebaliknya, titik baliknya. Tapi sebelum nemuin titik puncaknya, kita harus cari dulu yang namanya sumbu simetri. Bayangin aja ada satu garis lurus vertikal tak terlihat yang jadi cermin sempurna buat si parabola. Nah, gimana cara nemuin garis itu? Ada rumusnya. Gampang kok. X sama dengan min B per 2A. Nilai X yang kita dapat dari sini, itulah koordinat X dari titik puncak kita. Nah, ini nih yang bikin gampang kebayang. Coba deh bayangin Anda punya gambar parabola di kertas, terus Anda lipat pas di garis ini. Sisi kiri dan kanan parabolanya pasti bakal ketemu pas, nempel sempurna. Garis inilah yang bikin parabola punya bentuk simetris yang indah. Oke, jadi kita udah dapat setengah jalan nih. Koordinat X dari titik puncak udah di tangan. Bagian terakhir dari teka-teki ini, ya tinggal cari pasangannya, si koordinat Y. Caranya? Gampang. Tinggal masukin aja nilai X yang barusan kita temuin, balik ke persamaan awal kita. Hasilnya, itulah nilai Y-nya. Lengkap deh, titik puncak kita ketemu. Oke, teorinya cukup. Sekarang waktunya kita satukan semua potongan puzzle ini. Yuk,
kita coba pakai langkah-langkah tadi di contoh nyata, dan kita lihat bareng-bareng gimana cetak biru kita ini bisa jadi sebuah gambar parabola yang utuh. Ini dia persamaan yang bakal jadi kelinci percobaan kita. Y sama dengan X kuadrat plus 5X plus 6. Yuk, kita pecahin kodenya bareng-bareng. Oke, kita proses ya. Pertama, titik potong sumbu Y. Cuma lihat C, angkanya 6. Jadi titiknya 0,6. Gampang? Lanjut, titik potong sumbu X. Kita buat Y jadi 0, terus kita faktorkan jadi X plus 2, X plus 3. Dari sini kita dapat 2 titik. X sama dengan minus 2 dan X sama dengan minus 3. Terakhir, titik puncak. Pakai rumus sumbu simetri, X sama dengan minus B per 2A, kita dapat X sama dengan minus 2,5. Masukin lagi minus 2,5 ini ke persamaan, dan kita dapat Y sama dengan minus 0,25. Nah, gitu aja. Semua titik penting kita udah siap. Dan ini dia hasilnya 3 set koordinat. Ini bukan cuma deretan angka ya, ini adalah kerangka dari parabola kita. Cuma dari 3 titik ini aja, kita udah bisa mulai kebayang bentuknya kayak gimana. Sekarang, tinggal kita gambar. Nah, kalau cara tradisional, kita bakal tandain titik-titik ini di kertas grafik min 3,0, min 2,0, titik puncaknya di min 2,5, min 0,25, sama titik 0,0. Terus kita sambungin deh pakai garis lengkung yang mulus. Tapi di zaman sekarang, ada cara yang lebih cepat buat mastiin gambar kita udah bener. Dengan aplikasi kayak GeoGebra misalnya, kita bisa langsung ketik persamaannya, dan grafiknya bakal langsung muncul. Ini bukan buat nyontek loh ya, tapi ini alat yang keren banget buat ngecek kerjaan kita dan bantu kita lebih paham konsepnya secara visual. Dan begitulah, dari sebaris rumus aljabar yang abstrak, kita berhasil membangun sebuah bentuk yang nyata dan elegan. Dengan memahami aturannya, setiap persamaan itu pada dasarnya adalah sebuah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Jadi pertanyaannya sekarang, setelah berhasil memecahkan kode ini, kode matematika apa lagi nih yang siap Anda taklukkan selanjutnya?